Oke, yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi Visual Studio 2022. Nah, setelah masuk, kita klik di bagian kanan bawah, yaitu Create New Project. Kita klik. Nah, kemudian kita di sini pilih Window Forms App ya. Nah, kita pilih Window Forms App, lalu next, lalu tinggal kita klik next. Nah, di sini kita harus namain file dari project kita. Nah, untuk nama ini tidak boleh memakai spasi ya. Jadi kali ini ya, saya akan namain project filenya dengan nama uas underscore kelompok 7 underscore nama projectnya. Oke, tinggal kita klik next, kemudian next lagi. Dalam proyek kali ini, kita akan memakai label. Maka pertama, kita tarik saja label dari toolbox ke form design. Karena kita akan memakai 4 label dalam proyek ini, jadi tinggal kita copy saja untuk memudahkan. Lalu kita susun di sebelah kiri dari 4 text box ini secara sejajar. Selanjutnya, label pertama kita ganti property text-nya menjadi name. Tapi untuk property name-nya tidak perlu diganti karena label ini kita tidak gunakan di dalam jendela coding. Label kedua, kita ganti property text-nya menjadi swim times. Label ketiga, kita ganti property text-nya menjadi bicycle times. Dan tabel keempat, kita ganti property text-nya menjadi run times. Lalu kemudian, karena waktu yang akan kita gunakan di dalam text box adalah dalam satuan menit, jadi kita tambahkan label bertuliskan menit di sebelah kanan text box. Jadi kita tarik satu label lagi dan kita ganti property text-nya menjadi menit. Lalu kita copy saja supaya jadi ada 3 dan kita susun rapi dan sejajar dengan text box-nya. Kedua, kita akan menggunakan satu buah list box. Langsung saja kita cari list box yang ada di toolbox dan kita tarik ke form design. Panjangnya kita sesuaikan, lalu kita ganti property name-nya menjadi lst view athlete. Jadi list box ini yang nantinya akan menampilkan data yang telah disubmit ketika diklik button view. Selanjutnya kita akan memasukkan text box ya. Kita akan masukkan 5 buah text box. Nah, text box ini yang nantinya akan berfungsi untuk memasukkan nama atlet dan waktu berenang, bersepeda dan berlari para atlet tersebut. Oke, langsung saja kita tarik ya dari toolbox text box-nya itu, langsung kita tarik aja dan kita pindahkan ke form design. Nah, karena kita akan pakai 5, jadi tinggal kita copy aja ya. Kita copy sampai ada 5. Nah, text box yang pertama akan kita letakkan di sebelah label nama. Text box kedua juga kita letakkan di bawahnya sejajar dengan swim times ya. Terus kemudian yang text box yang ketiga kita sejajarkan di bawahnya lagi dengan bicycle time, dan yang keempat kita sejajarkan lagi dengan run times. Nah, yang paling atas itu kita hanya mengganti property name-nya aja ya. Kita ganti property name-nya menjadi, yang paling atas kita ganti nama property name-nya menjadi txt name ttt. Yang text box pertama kita ganti property name-nya menjadi txt name ya. Kemudian
text box kedua kita ganti property name-nya menjadi txt swim times. Kemudian text box ketiga kita ganti property name-nya menjadi bicycle time, dan text box yang keempat kita ganti property name-nya menjadi run times. Nah, untuk text box kelima kita letakkan di sebelah kanan dari label menit ya. Kita buat agak besar karena ini akan digunakan untuk menampilkan nilai terkecil dari waktu atlet berenang, berlari, dan bersepeda ya. Nah, kita beri nama text box yang ini dengan nama txt lowest score ya, atau txt lowest saja juga boleh. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita akan memasukkan button. Langsung saja kita tarik sebuah button dari toolbox ke form design. Nah, karena kita di sini akan memakai 4 button, jadi kita copy saja supaya button menjadi ada 4. Kita tarik button pertama, kita letakkan di atas list box ini. Nah, untuk button pertama kita ganti property text-nya menjadi submit, dan kita ganti property name-nya menjadi btn submit. Lalu button kedua, ketiga, dan keempat kita letakkan sejajar ke bawah di sebelah kanan dari list box. Kita letakkan button kedua, ketiga, dan keempat. Nah, button kedua ini kita ganti property text-nya menjadi view, dan kita ganti property name-nya menjadi btn view. Lalu button ketiga ini kita ganti property text-nya menjadi lowest score, dan kita ganti property name-nya menjadi btn lowest. Dan yang terakhir, button keempat ini kita ganti property text-nya menjadi save, dan kita ganti property name-nya menjadi btn save. Oke, sekarang kita akan membuat codingnya terlebih dahulu. Nah, karena ini di awal kita memasukkan codingnya itu di public class ya, supaya ini adalah coding-coding yang akan berfungsi di semua private sub. Oke, langsung saja kita masuk ke jendela coding. Nah, yang pertama kita akan mendeklarasikan sebuah variabel. Oke, pertama-tama kita akan memasukkan sebuah array ya. Langsung saja kita tulis dim nama kurung buka 77 string. Jadi ini adalah array untuk menyimpan nama peserta ya, dengan panjang indeks 77 dan dengan tipe data string ya, karena dia akan menyimpan karakter. Kemudian kita masukkan satu variabel dim c as integer, karena ini variabel ini akan digunakan untuk melacak sesuatu seperti jumlah data atau intinya data yang dimasukkan ya. Kemudian kita masukkan lagi array dim swim kurung buka 77 s double, kemudian di bawahnya lagi dim
bicycle kurung buka 77 S double, kemudian di bawahnya lagi dim run kurung buka 77 S double. Jadi semuanya ini ya yang ada kurung buka dan angka 77-nya itu adalah array ya. Jadi fungsinya untuk menyimpan data. Yang berarti yang swim digunakan untuk menyimpan data berenang, yang bicycle digunakan untuk menyimpan data bersepeda, dan yang run digunakan untuk menyimpan data berlari dengan panjang indeks 77. Kemudian kita masukkan lagi 3 variabel. Yang pertama, dim swim terkecil S double, kemudian dim bicycle terkecil S double, kemudian dim run terkecil S double. Fungsinya ini adalah untuk menyimpan array terkecil yang dimasukkan ke dalam yang tadi, array swim, array bicycle, dan array run. Dalam btn submit ini kita tulis saja nama dalam kurung C spasi sama dengan spasi txt_name.text. Fungsinya adalah untuk mengambil teks yang diinputkan dalam text box txt_name dan menyimpannya di elemen array nama pada indeks ke C. Ini digunakan untuk menyimpan nama atlet yang baru dimasukkan. Kita ketik enter, selanjutnya kita ketik tambahkan swim dalam kurung C spasi sama dengan spasi txt swim times.text. Ini fungsinya untuk mengambil teks yang diinputkan dalam text box txt swim times dan menyimpannya di elemen array swim pada indeks ke C. Ini digunakan untuk menyimpan waktu renang atlet yang baru dimasukkan. Kita enter dan kita tambahkan lagi bicycle dalam kurung C spasi sama dengan spasi txt bicycle times.text. Ini fungsinya sama, tapi fungsi ini digunakan untuk menyimpan waktu bersepeda atlet yang baru dimasukkan. Selanjutnya kita enter, kita tambahkan lagi run dalam kurung C spasi sama dengan spasi txt run times.text. Ini fungsinya sama. Yang ini digunakan untuk menyimpan waktu lari atlet yang baru dimasukkan. Selanjutnya kita ketik enter, lalu kita ketik C spasi sama dengan spasi C spasi plus spasi 1. Fungsinya adalah untuk menambah nilai variabel C sebanyak 1. Jadi ketika ada teks yang diinputkan ke dalam text box dan disimpan di elemen array pada indeks ke C, maka dia menempati indeks C tersebut. Selanjutnya terdapat serangkaian kondisi if itu untuk memvalidasi waktu yang dimasukkan jika waktu yang dimasukkan kurang dari batasan tertentu. Kita contohkan, kita ketik saja if spasi txt swim times.text spasi, kita contohkan kurang dari spasi 40 spasi .end. Maksudnya adalah jika
waktu renang yang dimasukkan pada text box txt swim times kurang dari 40 menit, maka akan muncul pesan peringatan yang mengatakan bahwa angka tidak valid karena waktu renang tidak boleh kurang dari 40 menit. Maka di sini akan ditampilkan melalui message box .show dalam kurung, kita tulis saja karena angkanya kurang dari 40, maka kita pesannya itu nanti angka tidak valid dalam kurung berenang tidak boleh kurang dari 40 menit. Kemudian kita tambahkan lagi variabel berikutnya, yaitu if spasi txt bicycle times .text spasi kurang dari spasi 260 spasi 10. Ini artinya jika waktu bersepeda yang dimasukkan ke dalam text box txt bicycle times kurang dari 260 menit, maka message box akan memunculkan pesan peringatan. Maka setelah itu kita ketik saja enter, kita ketik message box .show dalam kurung, pesannya kita ketik saja angka tidak valid dalam kurung bersepeda tidak boleh kurang dari 260 menit. Lalu selanjutnya kita contohkan lagi, kita ketik enter, kita ketik if spasi txt runtime .text spasi kurang dari spasi 125 spasi 10. Ini artinya jika waktu lari yang dimasukkan ke dalam text box txt runtime kurang dari 120 menit, maka akan muncul pesan peringatan melalui message box. Maka kita ketik enter, lalu kita ketik message box .show dalam kurung, tanda petik, pesannya adalah angka tidak valid dalam kurung berlari tidak boleh kurang dari 125 menit. Dengan demikian, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengambil input nama dan waktu aktivitas atlet, menyimpannya dan dalam array, dan melakukan validasi terhadap waktu yang dimasukkan sebelum menampilkan pesan peringatan jika waktu yang dimasukkan ada waktu yang tidak valid. Private sub btn view underscore click buka kurung sender as object, as event args tutup kurung handless btn view dot click dim a as integer lst view athlete dot items dot clear buka kurung tutup kurung for a sama dengan 0 to c min 1 lst view athlete dot items dot add buka kurung kutip name sama dengan kutip dan nama buka kurung a tutup kurung dan vbcrlf dan kutip swim times sama dengan kutip dan swim buka kurung a tutup kurung dan vbcrlf dan kutip bicycle times sama dengan kutip dan bicycle buka kurung a tutup kurung dan vbcrlf dan kutip run times sama dengan kutip dan run buka kurung a tutup kurung next and sub. Yang pertama private sub btn view underscore click buka kurung sender as object, as event args tutup kurung handless btn view dot click. Fungsi ini akan dijalankan ketika tombol btn view diklik. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menampilkan informasi atlet dalam listbox lst view athlete. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh fungsi ini. Yang pertama, dim a as integer. Ini mendeklarasikan variabel lokal a sebagai tipe data integer atau bilangan bulat. Selanjutnya, lst view athlete dot items dot clear tutup kurung
Fungsinya adalah untuk menghapus semua item yang ada dalam kontrol LST View Athlete untuk membersihkan tampilan sebelum menambahkan informasi atlet yang baru. Selanjutnya, for A sama dengan 0, to C min 1. Fungsinya adalah untuk memulai perulangan dari 0 hingga C min 1, di mana C adalah jumlah atlet. Selanjutnya, LST View Athlete .item .add buka kurung kutip name sama dengan kutip dan nama buka kurung A tutup kurung dan pbcrlf dan kutip swim times sama dengan kutip dan swim buka kurung A tutup kurung dan pbcrlf dan kutip bicycle times sama dengan kutip dan bicycle A dan pbcrlf dan kutip run times sama dengan kutip dan buka kurung A tutup kurung berfungsi agar pada setiap looping terjadi penambahan item baru ke dalam listbox LS View Athlete. Looping ini berisi informasi tentang atlet seperti nama, buka kurung nama tutup kurung A, waktu berenang, buka kurung swim, buka kurung A tutup kurung, waktu bersepeda, bicycle, buka kurung A tutup kurung, dan waktu berlari, buka kurung run, buka kurung A tutup kurung. Selanjutnya next. Ini berfungsi untuk mengakhiri perulangan. Dengan demikian, ketika tombol BTN View diklik, fungsi ini akan memperbarui tampilan dalam listbox LST View Athlete. Dengan informasi atlet yang ada, setiap atlet akan ditampilkan dalam baris tampilan dengan informasi seperti nama, waktu, dan setiap jenis olahraga yang dimiliki oleh atlet tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membuat coding dari button lowest score ya, dari button lowest. Oke, yang pertama kita masukkan dulu 3 buah variabel yang nantinya akan digunakan sebagai perulangan dalam loop ya. Yang pertama itu dim x as integer, kemudian dim y as integer, dan kemudian dim z as integer. Kemudian kita masukkan lagi 3 buah variabel bertipe integer, dim apple as integer, dim banana as integer, kemudian dim cake as integer. Jadi fungsi apple, banana, dan cake ini adalah untuk menyimpan elemen nilai terkecil dari masing-masing array ya. Lalu swim terkecil sama dengan swim array index ke 0. Kemudian bicycle terkecil sama dengan bicycle kurung buka 0, artinya indeks ke 0. Kemudian run terkecil sama dengan run kurung buka 0, artinya run indeks ke 0. Oke, sekarang kita akan membuat loopnya. Yang pertama yaitu for x sama dengan 0 to c min 1. Lalu if swim x lebih kecil, if swim x lebih kecil daripada swim terkecil, then swim terkecil sama dengan swim x. Lalu apple sama dengan x dan if. Nah, maksudnya adalah x ini sebagai variabel perulangan ya. Nah, apabila swim x itu nilainya lebih kecil daripada swim terkecil, maka nilai swim terkecil itu akan digantikan oleh swim x, dan nilai apple itu sama dengan x. Nah, loop kedua for y
sama dengan 0 to C-1. Jadi pada loop kedua itu y-nya digunakan sebagai variabel perulangan dimulai dari 0 hingga C-1. Lalu if bicycle y lebih kecil daripada bicycle terkecil, then bicycle terkecil sama dengan bicycle y. Banana sama dengan y. Jadi itu dibandingkan ya, apabila nilai bicycle y-nya itu lebih kecil daripada nilai bicycle terkecil, maka nilai bicycle terkecil akan digantikan oleh nilai bicycle y, dan banana sama dengan y. Oke, selanjutnya kita buat loop yang ketiga ya. Langsung saja, for z sama dengan 0 to C-1. If run z lebih kecil daripada run terkecil, then run terkecil sama dengan run z. Terus cat sama dengan z. Ini juga sama ya. Jadi dibandingkan nilainya, apabila nilai run-nya itu run z atau lebih kecil daripada nilai run terkecil, maka nilai run terkecil akan digantikan oleh run z. Kemudian kita buat message box-nya ya untuk menunjukkan pemenang dari masing-masing lomba. Message box.show di sini kita tulis waktu terbaik berenang dan PBCRLF, karena supaya di enter ke bawah, CRLF. Kemudian dan nama. Nah, barulah kita masukkan nama dari waktu terkecil berenang. Sini sudah saya copyin. Jadi nama kurung buka apel dan swim terkecil dan PBCRLF. Nah, terus kemudian waktu terbaik bersepeda kita copy aja dari sini. Tinggal kita ganti isian message box-nya ya. Ini sama, ininya kita ganti, berarti waktu terbaik bersepeda. Kemudian berarti ini diganti, variabel apelnya diganti menjadi banana, dan swim terkecil diganti menjadi bicycle terkecil. Nah, seperti itu. Kemudian berarti ada 3 message box ya. Message box ketiga, tinggal kita ganti, berarti waktu terbaik yang terakhir ini waktu terbaik berlari ya. Berlari, variabelnya jadi K, dan di sini ya berarti run terkecil. Oke, udah. Ini kenapa?
Oke, udah ya. Ini message booknya udah. Nah, kemudian kita juga tampilkan waktu terkecilnya itu dalam TXT lowes ya, supaya itu muncul di kotak TXT lowesnya. Nah, ini selanjutnya kita buat supaya yang tadi muncul di message box itu muncul juga di TXT lowes. Jadi kita tulis TXT lowes.tag sama dengan, langsung kita copyin aja semua yang tadi di atas ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti muncul semua ya waktu terbaik berenang, dan nama-namanya muncul semua nanti di TXT lowes.tag. Saya akan menjelaskan mengenai BTN Chef. Fungsi ini dijalankan ketika tombol BTN Chef diklik. Tujuan dari fungsi ini untuk menyimpan hasil informasi atlet terbaik ke dalam sebuah file teks. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, mendeklarasikan variabel lokal yang akan digunakan, yaitu yang pertama kita menggunakan variabel myWriter. Kita ketikkan di sini dim myWriter string writer, yang dimana variabel ini digunakan untuk menulis ke file. Kemudian kita ketikkan variabel dialog. Kita ketikkan dim dialog as save file dialog, yang dimana variabel ini untuk dialog penyimpanan file. Lalu yang ketiga, kita mendeklarasikan variabel selected. Kita ketikkan dim selected as VLAN, yang digunakan untuk menyimpan status apakah pengguna telah memilih file saat dialog penyimpanan file ditampilkan. Nah, yang terakhir, kita ketikkan variabel file name. Kita ketikkan dim file name as string, yang fungsinya untuk menyimpan nama file yang dipilih. Kemudian langkah yang kedua, kita membuat objek save file dialog dengan menggunakan pernyataan dialog. Ketika kita ketikkan di sini dialog sama dengan new save file dialog dalam kurung dan tutup kurung. Objek ini akan digunakan untuk memunculkan dialog penyimpanan file. Kemudian kita enter, kita ketikkan selected sama dengan dialog.show dialog. Menggunakan metode show dialog pada objek dialog, yaitu berfungsi untuk menampilkan dialog penyimpanan file pada pengguna. Hasil dari metode ini akan disimpan dalam variabel selected. Lalu kita enter, kita ketikkan if selected sama dengan true, then bagian if ini berfungsi untuk mengecek apakah pengguna telah memilih file dengan memeriksa nilai variabel selected. Jika pengguna telah memilih file, maka nilai selected sama dengan true, maka melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, maka fungsi ini berakhir tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, kemudian jika pengguna telah memilih file, maka mengambil nama file yang dipilih dari properti file name pada objek dialog, dan kemudian kita disimpan dalam variabel file name. Kita enter, kita ketikkan file name sama dengan dialog.filename. Lalu kemudian membuat objek writer dengan menggunakan pernyataan writer sama dengan file.createTag dalam kurung file name tutup kurung. Objek ini akan digunakan untuk menulis ke file dengan nama yang telah dipilih.
Kita enter kembali, kita tulis mywriter.writeLine dalam kurung txt lowest.text tutup kurung. Kita enter lagi, kita tulis mywriter.close dalam kurung dan tutup kurung. Selanjutnya, dalam dokumentasi hasil dari proyek kita akan membuat sebuah dokumentasi. Pertama, kita akan membuat object definition sheet. Apa itu? Yaitu tabel yang berisi tentang tools apa saja yang kita gunakan di form design yang property name-nya sudah kita ganti alias bukan nama defaultnya. Jika propertinya belum diganti sama sekali atau masih versi default, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam tabel ini. Contohnya yang pertama kita masukkan adalah button. Kita masukkan button ke dalam objek type, lalu property name-nya misalkan kita beri nama btn submit, dan property text-nya kita beri nama submit. Lalu event prosedurnya adalah submit underscore click. Selanjutnya yang kedua yaitu pseudocode. Jadi dalam dokumentasi kita perlu melampirkan codingan yang telah kita buat di Visual Studio. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal pergi ke jendela coding, lalu kemudian kita blok semua codingannya, lalu kita copy dan kita pastekan di Word kita. Nah, untuk pseudocode jangan lupa tambahkan komen yang ada di bagian hijau-hijau di Visual Studio-nya terlebih dahulu. Misalkan di bagian codingan button submit, di sini ada keterangan coding batasan waktu peserta olahraga untuk memperjelas tujuan dari kode tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah test plan. Nah, jadi test plan ini adalah bentuk pengetesan dari project yang telah kita buat. Nah, test plan ini misalnya saya masukkan di inputnya nama Aulia, kemudian swim times-nya 45, bicycle times-nya 270, dan run times-nya 135. Nah, output yang diharapkannya itu akan keluar seperti ini, dan sudah saya coba dan hasilnya keluar seperti output yang diharapkan. Maka kita apabila hasilnya keluar seperti output yang diharapkan, maka hasilnya adalah pas atau berhasil terlampaui. Kemudian kita masukkan angka yang lain. Kita masukkan angka yang lain. Misalnya Sani inputnya swim time-nya 60, bicycle time-nya 260, dan run time-nya 140. Nah, output yang kita harapkan keluar seperti itu juga. Sani swim 60, bicycle 260, dan marathon 140. Dan hasilnya itu berhasil. Maka aktual outputnya itu sama kalau berhasil. Maka di sini ditulis pas. Kemudian kita coba di lowest score ya, di button lowest score. Nah, setelah kita masukkan ketiga data ini, kita lihat pemenangnya siapa. Nah, di sini swimnya itu pemenangnya Aulia 45, bicycle-nya itu pemenangnya Sani 260, dan maratonnya itu pemenangnya Silvi 125. Kita lihat swimnya itu yang paling kecil 45 enggak dari sini. Nah, swimnya 45, 60, 70. Nah, berarti di sini swimnya 45 pemenangnya, berarti benar pemenangnya Aulia. Terus Sani, terus bersepeda
Yang paling kecil di sini ada 270, 260, 265. Yang paling kecil berarti 260. Berarti ini benar Sani 260. Dan maraton yang paling kecil di sini ada 135, 140 dan 125. Berarti yang paling kecil 125. Berarti di sini benar 125 maraton. Kemudian kita memasukkan angka yang tidak betul, tidak sesuai tipenya, misalnya tidak sesuai dengan. Nah, kemudian di sini hasilnya apabila kita masukkan 20, kan tadi berenang itu minimal waktunya 40. Kemudian bersepeda itu minimal 240 dan kemudian bersepeda itu minimal 260 dan berlari minimal 125. Nah, apabila kita masukkan angka yang tidak sesuai, misalnya di bawahnya, maka yang kita harapkan adalah keluar message box angka tidak valid. Berenang tidak boleh kurang dari 40 menit. Kemudian angka tidak valid. Nah, lalu kita masukkan data yang tidak sesuai. Misalnya saya masukkan di sini 20 berenangnya, kemudian 240 dan 240 untuk bersepeda dan 120 untuk berlari. Maka output yang kita harapkan adalah akan keluar message box angka tidak valid. Berenang itu tidak boleh kurang dari 40 menit. Kemudian keluar lagi message box angka tidak valid. Bersepeda tidak boleh kurang dari 260 menit. Dan message box ketiga yaitu angka tidak valid karena berlari tidak boleh kurang dari 125 menit. Nah, karena project itu sudah berhasil, maka kita tulis outputnya itu sama seperti ini. Nah, maka hasilnya itu pas atau terlampaui. Sekian penjelasan tentang tata cara pembuatan project Warrior Fitness Gym dari kelompok kami. Hazawallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin.